Halo teman-teman semuanya, pada episode kali ini Bubit akan membahas mengenai kanker serviks dan bagaimana sih sebenarnya gejalanya dan juga cara untuk mencegahnya. Perkenalkan, saya dengan Bubit Dian, dan di channel ini Bubit akan menjelaskan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Seperti yang bunda-bunda tahu ya, bahwa saat ini Bubit sedang berada di Sydney di Australia karena Bubit sedang sekolah di School of Medicine dari University of New South Wales. Jadi ini kampusnya Bubit ya, di belakang sini. Ini adalah tempat di mana Bubit menimba ilmu begitu. Oke, sekarang. Jadi kanker serviks ini adalah sebuah kanker ya teman-teman ya, seperti yang teman-teman tahu, ada kanker. Kanker itu adalah pertumbuhan dari sel-sel yang di luar batas kontrol begitu. Nah, ini adanya di serviks atau di mulut rahim. Nah, mulut rahim itu yang mana? Jadi ini ya teman-teman ya, ini ada gambar dari rahim kita, dan di bagian paling bawah ya, dekat dengan vagina kita, itu ada yang namanya serviks. Nah, ini rentan sekali sebenarnya untuk terkena kanker. Mengapa? Karena memang ini adalah pintu masuknya dari sperma, kemudian juga rentan dengan adanya infeksi dan juga lain sebagainya begitu. Nah, yang perlu teman-teman tahu di sini bahwa kanker serviks ini angkanya sangat tinggi, dengan kematiannya pun juga sangat tinggi begitu. Jadi memang ini perlu sekali teman-teman untuk tahu apa saja gejalanya dan apa saja cara untuk mencegah dari kanker serviks ini. Sekarang gejalanya apa? Gejalanya ini bermacam-macam ya bunda-bunda. Jadi mulai dari tidak ada gejala sama sekali, bahkan sampai ada gejala seperti adanya perdarahan yang biasanya juga terjadi setelah berhubungan seksual ya. Dan juga ada keputihan yang tidak normal seperti kuning, kehijauan, dan juga kadang berbau. Ini yang terus-menerus terjadi sebenarnya. Jadi sembuh kemudian terjadi lagi begitu. Nah, sekarang penyebabnya itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi penyebabnya ada banyak hal. Namun teman-teman yang perlu teman-teman tahu bahwa mungkin teman-teman familiar ya dengan adanya DNA dan juga sel dan lain-lain. Nah, ini ada perubahan, ada mutasi dari genetik ya. Jadi memang ada sesuatu yang salah di selnya sehingga selnya ini kemudian berkembang itu menjadi tidak terkontrol. Jadi yang harusnya itu dia ada siklus hidup sel yang dia mulai dari tumbuh sampai dengan dia harusnya mati dan lain sebagainya, maka sel ini tidak. Sel kanker ini dia akan terus-menerus tumbuh begitu. Nah, ini juga didukung oleh banyak faktor, mulai dari memang genetik dari ini ya, dari ada histori dari keluarga atau riwayat dari keluarga, atas-atasnya ini sudah ada riwayat dari kanker, kemudian juga dari mulai gaya hidupnya yang tidak sehat, mulai dari yang merokok, kemudian makan makanan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali faktor X ya. Dan juga biasanya pada orang-orang yang sering berganti-ganti pasangan begitu. Nah, kenapa? Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa mulut rahim itu adalah pintu ya, gitu. Pintu tempatnya cairan pada saat berhubungan seksual itu masuknya dari sana dulu. Jadi pada saat ini berhubungan seksual dengan bermacam-macam orang, itu kadang-kadang spermanya itu ada virusnya, sehingga ini menyerangnya langsung ke daerah serviks tadi, sehingga sel-selnya di sana itu bisa bermutasi dan kemudian menjadi kanker. Namun ini ada banyak faktor ya selain tadi begitu. Sekarang, apakah kanker serviks ini ada macam-macam? Yes, ada macam-macam. Jadi mulai dari stadium 1 ya teman-teman. Jadi stadium 1-nya yang paling rendah, stadium 2, 3 sampai dengan stadium 4 yang ini sudah sangat-sangat parah gitu. Nah, tapi di sini Bu Bidan tidak akan membahas itu lebih panjang ya. Di sini Bu Bidan akan menjelaskan ke bunda-bunda sekalian bagaimana sih sebenarnya cara untuk menghindari kanker serviks ini. Baik, tips yang pertama, bunda-bunda tolong gaya hidupnya ini diperbaiki ya. Jadi gaya hidupnya ini seperti apa? Jadi kalau seandainya suami merokok ya, ini memang tidak ideal, tidak baik. Namun kadang-kadang kan memang sulit sekali ya untuk diberitahu ya gitu. Jadi akan lebih baik jika memang suami itu merokok, silahkan di luar rumah begitu. Jadi tidak terkena paparan. Jadi paparan asam rokoknya ini tidak ada di dalam rumah begitu. Dan itu juga akan menghindari resiko dari bunda-bunda semuanya. Nah, selain itu juga mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, juga mengurangi micin-micin ya, itu sudah mulai dikurangi begitu. Dan juga tips yang kedua, tidak berganti-ganti pasangan. Misalnya pun ada yang memang berganti-ganti pasangan ya ini tidak baik dilakukan. Tapi kalau ada yang seperti itu, silahkan menggunakan kondom.
yang berikutnya yaitu bunda-bunda bisa melakukan tes IVA atau pap smear ya. Jadi bunda-bunda itu silahkan ke puskesmas terdekat ataupun ke klinik terdekat dan didiskusikan dengan bidannya bahwa bunda ingin melakukan pap smear. Pap smear itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, kalau pap smear ya, itu kita sebenarnya akan mengambil cairan ya di bagian serviksnya tadi, akan kita ibaratnya kita ambil dengan menggunakan lidi yang ada kapasnya ya, itu kita ambil cairan di sana dan kemudian kita taruh di preparat ya, nanti itu kita masukkan ke laboratorium. Dari sana kita akan tahu apakah ada mutasi ataukah ada kecenderungan ke arah kanker begitu. Karena dengan adanya deteksi dini ini akan sangat baik karena nanti pengobatannya akan lebih dini dan akhirnya kemungkinan untuk sembuhnya juga menjadi meningkat begitu. Nah, screening yang berikutnya adalah IVA. Jadi IVA ini adalah kita menggunakan sama ya, mirip-mirip seperti pap smear, cuman ini kita menggunakan cairan. Jadi kita langsung masukkan cairan ini ya, yang kita taruh semacam lidi yang diberi kapas, itu kita masukkan ke sana dan kemudian itu kita oleskan di sana. Ini tidak sakit ya bunda-bunda. Ini kita oleskan di sana dan kemudian langsung kita lihat apakah ada perubahan dari warna dari serviksnya. Nah, dari situ juga itu menjadi salah satu alat deteksi dini untuk kanker serviks. Nah, baik, dan kemudian untuk nona-nona ya, ini adalah tips yang terakhir dari Bu Bidan. Untuk nona-nona yang masih berusia, masih muda sekali ya, ini kita bisa berikan vaksin HPV. Vaksinnya ini untuk mencegah adanya kanker sebenarnya, dan ini diberikannya kapan? Sebenarnya diberikannya itu di bawah usia 15 tahun, namun memang ada beberapa pendapat juga yang itu bisa kita lakukan sampai dengan berumur 25-26 tahun. Jadi seandainya bunda-bunda di sini punya anak perempuan ya, ini boleh dikonsultasikan dengan dokter yang menangani apakah usia dari anak ini cukup untuk dilakukan vaksin HPV ini, karena vaksin HPV ini akan dilakukan lebih dari 1 kali begitu. Oke, baik. Sampai sini dulu. Jika bunda-bunda masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda boleh komen di bawah ini, ataupun juga bunda-bunda boleh join Bu Bidan di Facebook group ataupun TikTok dan juga Instagram ya. Baik bunda-bunda semuanya, sehat selalu.